sedikit kita membaca kitab Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nasihat-nasihat beliau yang berada di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muzaharatu wal Muazarah lirragibina minal mu'minina fi sulukit tariqil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa in sarraka an takuna 'alal huda salikan lil mahabbatil bayda allati la 'iwaja fiha wa la amatan fa'arid jami'an niyatika wa akhlaqika wa amalika wa aqwalika 'alal kitabi was sunnah. Fahud ma wafaqa wa da' ma khalafa wa amal 'ala al-ihtiyat wa tabi'il ahsan abadan wa la tabtadi' fid din wa la tattabi' ghairi sabilil mu'minin fatahsurud dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Intinya ujar Sidin di sini, kata Imam Haddad, maka jika kamu bahagia kalau kamu berada di atas petunjuk, kamu berjalan dengan jalan yang memang betul-betul bisa dapat dijadikan hujah yang begitu terang menderang, yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya, wala amtan, dan tidak ada kebutaan di situ. Wa a'rid jami'a niyatika wa akhlaqika wa amalika, maka kerahkanlah semua niat kamu, akhlak kamu, amal kamu, perkataan kamu itu berkesesuaian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Fahud ma wafaqa, ambil yang memang sesuai dalam agama kamu, wada' ma khalafa, tinggalkan yang tidak sesuai. Ambil sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tinggalkan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang menyelisihinya. Wa amal 'alal ihtiyat, maka beramallah terhadap sesuatu itu dalam keayang yang hati-hati. Ya, kita ba'apik dalam ba'amal, ba'apik dalam, kalau memang dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada kalam-kalam ulama banyak bertentangan di situ, banyak yang mengatakan kada boleh, maka lebih baik berhati-hati di situ. Wattabi'il ahsan, maka ikutilah yang lebih baik selama-lamanya. Wala tabtadi fiddin, jangan kamu mengada-ada di dalam agama, jangan berbuat bid'ah dalam agama. Ya, apa contohnya bid'ah itu? Sembahyang bertamat itu bid'ah. Banyak di Kalimantan Timur nih orang sembahyangnya bertamat, itu bid'ah. Lalu pakai sama ma'rifat hakikat, cuma kadang menggawi ba'amal, itu bid'ah. Dan jangan kamu ikuti jalannya orang-orang beriman, maka jangan kamu ikuti jalan yang bukan dijalani oleh orang-orang beriman, maka kamu akan menjadi rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang begitu nyata. Artinya Nabi katakan dalam satu hadis, alaikum bis sawadil a'zam, kamu harus berikut dengan kelompok yang besar. Memang tidak ada jaminan, tapi seakan-akan ada jaminan. Kalau ikut kelompok yang besar, maka ada jamin kamu tidak akan tersesat. Kamu tidak akan tersesat, ya. Jadi kalau ada pengajian yang bersunyi-sunyian tengah malam dikit karena berbayar, ada maharnya,
banyak yang ada aja, yang ganal-ganal aja. Ada guru Jaini di belakang, ada guru Fatur malam ini di tepi Imbai, ada guru Udin, ada Habib Muhammad, macam-macam ganal-ganal. Umpati yang umum. Kan Quran madahkan itu, kamu jangan ikut kepada jalan yang tidak dijalani oleh kebanyakan orang beriman. Makanya ujar Nabi, alaikum bisawadil a'zam. Kamu harus ikut di kelompok yang terbesar, yang terbanyak pengikutnya. Ya, biar aman. Jangan sampai tergoda anunya, ini memang kelas khusus. Jadi memang orangnya sedikit biar cepat sampai, ini hanya untuk kita aja. Itu dustainya. Ada kalau ceramahnya guru Ujum waktu mahaul guru kita semalam. Wah, bersalaman, mengaku berbaiat, sekalinya dapat duit banyak, bulik kurang ya. Kenapa? Mau cari jalan pintas masuk surga. Masuk surga itu dengan amal, dengan amal, tetapi masuknya karena rahmat. Ya. Makanya antara iman dengan amal kada pernah dilupakan. Masuk surga itu karena rahmat Allah, tapi legal formalitasnya dengan amal. Kalau kada beramal kayak apa? Tapi kalau ada imannya kalau dia memang ada imannya, biar kada berilmu kada beramal, insya Allah sampai aja ke surga. Iya, cuma transit dulu. Dan dia akan menghadapi bahaya yang begitu banyak, kata Imam Ghazali. Ini belajar kada, beramal kada, lalu berharap surga, menebus ijazah, hatam, sembahyang. Oh, itu sesat. Tapi kalau ini sembahyang juga, tapi ini kada belajar banyak, ini kada beramal banyak, maka imannya rentan tercerabut karena ini kada mengerti. Maka tetap berilmu dan beramal itu jalan secara zohir. Maka jangan mengada-ada. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kamu dari memperbaharui perkara-perkara dengan perkara-perkara yang baharu, wa mukhtalifatil ara, yang bertentangan dengan banyak pemikiran. Faqad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sungguh mengatakan, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Setiap yang baharu itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Ini bercerita, kata para ulama, tentang akidah, tentang akidah Islam. Kalau masalah fikih itu masalah furu'iyah, tidak apa-apa berbeda-beda. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddud. Siapapun yang mengadakan hal-hal baru dari perkara kami, dari perkara kami yang tidak ada darinya itu bisa dikembalikan, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Sekarang orang banyak salah paham dengan hadis ini, lalu ujarnya maulid bid'ah, bertahlilan bid'ah, menuju hari bid'ah. Bukan, karena itu masih fi amrina, dalam perkara kami. Nabi katakan, siapa yang mengolah-olah amalan baru di dalam kami, perkara kami nih, yang tidak bisa malaisa minhu, sesuatu yang memang tidak ada dalamnya itu, tidak bisa dikembalikan, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya. Makanya malaisa minhu, yang tidak termasuk dari perkara kami. Nah, sekarang kalau kita lihat isinya maulid, contohnya ada orang ceramah. Orang berceramah itu dalam agama diperintahkan kada? Ada kada dipadakan harus menasehati, ada kalau watawasau bil haqqi watawasau, bisa dikembalikan kepada Quran. Dalam maulid itu ada kena bersedekah makanan, jangankan makan duit-duit yang bergantungan. Sedekah itu dibenarkanlah dalam agama, dibenarkan. Apalagi isinya maulid, mengaji disuruh, kamu mengaji Quran tuh disuruh, maka dibenarkan. Apalagi isinya maulid, silaturahim disuruh, kada kira-kira silaturahim disuruh, maka dibenarkan. Berarti benar tambah benar tambah benar tambah benar dalam agama, kada mungkin sama dengannya bid'ah dalam agama. Itu kacau. Jadi kita cara berpikirnya, sesuatu yang tidak bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis itu namanya bid'ah.
Nah, ini perlu kita paham. Ya. Sesuatu yang tidak bisa dikembalikan kepada Quran dan hadis baru bid'ah. Sekarang tahlilan, apa gerang tahlilan itu? Membaca kalimat la ilaha illallah, itu bertahlil. Sekarang bisakah dikembalikan kepada Quran dan hadis? Adakah ada Quran hadis menganjurkan untuk membaca tahlil? Ada benar. Apa kata Nabi? Sepaling afdalnya zikir adalah ilaha illallah. Ada di hadis, berarti bisa dikembalikan kepada. Apalagi isinya di tahlilan itu bersedekah makanan. Sedekah itu ada di Quran dan di hadis, bisa dikembalikan. Apalagi isinya tahlilan, mendoakan orang yang sudah mati. Bolehkah? Boleh. Yang kada boleh mendoakan orang mati. Yang masih hidup baru kada boleh. Orang masih hidup doakan mati, tidak boleh. Tapi orang sudah mati didoakan, dikirimin pahala, bolehkah? Boleh. Berarti bisa dikembalikan kepada Quran dan hadis. Nah, yang bisa dikembalikan ini kalau mungkin dikatakan bid'ah. Nah, yang dikatakan bid'ah tadi tuh apa, misalnya mentang-mentang gurunya ajar hebat, lalu penampilannya meyakinkan, lalu mengajak bertamat sembahyang. Dari mana Al-Quran dan hadis membenarkannya bertamat sembahyang? Berarti tertolak, maka itu namanya bid'ah. Nah, gitulah pengertian dari bid'ah itu. Sesuatu yang tidak bisa dikembalikan kepada Quran dan hadis. Sholat maghrib itu dari zaman Nabi sampai sekarang 3 rakaat, jangan dipotong-potong. Inya mentang-mentang uyuh, dah apa-apa dah, Allah maha pemaaf aja, aku sebanyak 1 rakaat aja maghrib, itu bid'ah. Karena kawan dikembalikan kepada Quran hadis. Tapi kalau zuhur jadi 2 rakaat yang kita bahas minggu kemarin namanya qasar, bisa kada? Bisa, bukan bid'ah berarti qasar itu. Memang ada dalam pelajarannya. Apalagi kira-kira banyak kayak cara-cara kita. Dan bid'ah itu terbagi menjadi 3. Nah, kata Imam Haddad, bid'ah terbagi menjadi 3. Yang pertama bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Wahiyya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah min haitsu isaril aslah wal anfa' wal ahsan. Jadi bid'ah hasanah ini adalah bid'ah yang memang menurut pemikiran para ulama-ulama kita, imam-imam kita yang memang mereka di atas petunjuk, itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan itu memberikan dampak yang lebih baik, yang lebih manfaat dan lebih bagus. Itu bid'ah hasanah. Kayak tadi maulid, bertahlilan, itu memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sekalipun memang tidak ada dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau alasan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya maka itu bid'ah. Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kamu melakukan berarti kamu berbuat-buat. Bukan begitu rumusnya. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi belum tentu bid'ah. Ya. Sembahyang di masjid pakai sejadah, bid'ah. Kalau memang dikembalikan kepada zaman Nabi, masjid itu kada belantai. Makanya terkadang bekas sujud itu ada. Itu kenapa? Karena memang kada belantai. Orang main batu. Ya, kalau Nabi barang siapa yang menyentuh batu wal imamu yahtub, imam lagi berkhutbah, faqad lagha, maka sungguh dia berbuat sia-sia. Kalau dia berbuat sia-sia maka tidak ada padilah Jumatnya. Kenapa Nabi menyebut main batu? Karena batunya banyak di masjid. Karena masjidnya kada bersemen, kada berkeramik, kada berambal. Wah, ini kalau anak mengatakan bid'ah, berarti bid'ah juga itu. Kan kacau jadinya hukum. Jadi ingatkan, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan di zaman sahabat, belum tentu itu bid'ah. Selama kembalikan dengan Quran dan hadis itu bisa, maka itu bukan bid'ah. Nah, itu namanya bid'ah hasanah. Wadzalika, dan demikian itulah kajamil Quran fi mushafin li Abi Bakrin. Contohnya bid'ah hasanah ini mengumpulkan Al-Quran pada satu tulisan mushaf pada zaman Abu Bakar Siddiq. Iya. Quran itu sampai Nabi wafat kedada terkumpul kayak kita jadi satu ya.
nyaman 30 juz besampulnya, becovernya tercetak, mana ada. Jadi di mana bang Qurannya? Quran orang bahari di zaman Nabi di kepalanya masing-masing. Karena bebuhannya itu memang menyaksikan ayat itu turun. Mereka tahu tempatnya, mereka langsung bersinggungan, bahasa-bahasa mereka, tradisi mereka memang tradisi hafal menghafal. Orang Arab itu memang tradisinya mereka itu kalau ketahuan bisa menulis itu aib. Kalau orang kita kada bisa menulis itu aib. Kalau mereka, wah ini kenapa bisa menulis tadi aib? Kenapa? Berarti hafalannya kada kuat. Jadi ini perlu tulisan itu aib. Jadi mereka sembunyi-sembunyi. Kecuali beberapa orang yang memang terkenal pandai menulis, pandai juga menghafal. Nah orang-orang yang pandai menulis, hafalannya kuat, inilah orang-orang yang nanti disuruh Nabi untuk menulis wahyu. Tulis ya Nabi, tulis ya Nabi. Tapi ketika tulis itu kada terkumpul dulu jadi satu. Ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang menulis ayat Quran tuh di tulang-tulangnya unta, dan di dinding rumah, macam-macam. Jadi mana ada yang jadi satu itu. Ya. Kenapa? Mereka emang hafal. Nah, ketika Nabi wafat, terjadi peperangan besar waktu itu. Namanya perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang yang terjadi setelah Nabi wafat. Banyak sahabat-sahabat yang ikut perang dan banyak di antara mereka itu syahid, mati syahid. Di antaranya sekitar 70 orang sahabat yang hafal-hafal Quran. Belum sahabat yang lain. Ini yang top-topnya aja. Sahabat-sahabat yang memang terkenal dengan hafalan Qurannya, dengan keilmuan Qurannya, itu wafat tidak kurang dari 70 orang pada waktu terjadi perang Yamamah. Sahabat yang lain bang banyak juga yang wafat. Cuma nih 70 orang ini pentolan-pentolannya yang hebat-hebat. Karena kan namanya sahabat nih ribuan orang, ratusan ribu, otomatis kecerdasan juga bertingkat. Ada yang pemahamannya bagus sekali, ada yang memang cuma umpatan aja, cuma mulia juga. Lebih sahabat itu setinggi-tingginya makom wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani tidak bisa melewati makom sahabat. Setinggi-tingginya makom wali kayak Syekh Saman, wali besar, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abah Guru dan lain sebagainya. Setinggi apapun makomnya para wali tidak bisa melewati makomnya para sahabat. Lebih tinggi daripada wali. Kenapa? Mereka langsung dididik oleh Rasulullah. Jasad mereka bersentuhan langsung dengan Rasulullah. Ruh mereka langsung bertemu dengan ruhnya Rasulullah. Itu yang membuat sahabat tidak bisa dikalahkan kedudukannya. Cuma kalau soal kepintaran, di antara mereka bertingkat-tingkat. Nah, yang meninggal ini yang top-topnya 70 orang. Ketika terjadi itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu cerdas sekali khawatir. Apa kata Umar bin Khattab? Aku khawatir kalau banyak ahli Quran yang wafat, Quran ini nanti terhambur kemana-mana. Ketika orang banyak salah membaca, orang hafalannya kurang membaca, di mana mau cross check hafalan? Kalau pentolan-pentolannya itu meninggal semua, aku nak kada ingat na juz 2, kada ingat juz 4, kada ingat juz 8. Siapa yang mau cross check? Kalau pentolan-pentolannya udah wafat, apalagi Quran waktu itu tersebar kemana-mana, sampai ke Mesir sudah, sampai ke Damaskus Syria sudah, dan orang-orang ketika itu udah mulai banyak Islamnya. Kalau tidak punya catatan Quran satu di, wah ini bahaya, kata Umar bin Khattab. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, kita mesti mengumpulkan Quran jadi satu. Kita mesti mengumpulkan Al-Quran jadi satu. Jangan terhambur-hambur lagi. Ayo kita cari yang hafal-hafal Quran masih yang tertinggal, yang hebat-hebatnya panggili, yang hafalan Qurannya lancar, yang ilmunya tentang Quran dalam, yang bersama Nabi lama, kumpulkan semuanya. Kenapa? Proyek besar-besaran. Tapi Abu Bakar ketika itu takut. Kata Abu Bakar Siddiq, aku tidak berani karena ini tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Takut ini berbuat bid'ah. Kenapa? Karena ini soal Al-Quran.
bukan soal fikih lagi, soal kitabnya umat Islam tentang Quran. Tapi selalu diyakinkan oleh Umar bin Khattab ini bahaya kalau nggak disusun. Akhirnya Abu Bakar beristikharah, akhirnya menerima usulan itu. Lalu dikumpulkan jadi satu, kumpulkan siapa nih yang hebat-hebat, kumpulkan jadi satu. Maka terpilihlah berapa orang ketika itu dan diketuai oleh sahabat namanya Zaid bin Sabit. Ada sahabat yang hebat sekali namanya Zaid bin Sabit. Beliaulah yang ditunjuk untuk menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran untuk pertama kalinya. Beliau berat karena tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Ini kalau salah sedikit, ini tuntutannya berat. Makanya kata beliau, aku seandainya disuruh merobohkan gunung itu, memindahkan, lebih ringan, lebih aku konfirmasi, lebih aku terima daripada membuat panitia ini, karena tanggung jawabnya berat. Kalau memindahkan batu kau pencicil, kalau salah kada masalah, tapi kalau Quran ini berat. Cuma diyakinkan lagi, akhirnya mau. Maka dikumpulkanlah semua tulisan-tulisan Quran tuh, yang di pelepah kurma ambili semuanya, yang di tulang-tulang hewan kumpuli semuanya, yang masih ingat di kepalanya kumpulkan orang-orangnya yang hebat-hebat. Maka ditulislah pelan-pelan satu persatu hingga lengkap 30 juz. Lalu Quran itu di tangan Abu Bakar Siddiq karena khalifah, raja ketika itu. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, Quran itu diwarisi oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal, Quran itu diwarisi lagi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Quran semakin orang Islam semakin banyak, tapi Quran masih cuma satu. Bagaimana kalau Quran ini kita perbanyak di zaman Sayyidina Utsman, diperbanyak, ditulis ulang supaya disalin, dicatat ulang pakai tangan, disebarkan lagi. Maka pada waktu itu ulamanya para sahabat berdebat habis-habisan. Itu debat dalam Islam yang pertama, yang paling sengit setelah wafatnya Nabi. Ketika Nabi wafat, ulama berdebat di mana Nabi dikuburkan. Wah, itu hebat lagi jawab pertentangannya. Ada yang mengatakan di Baqi aja, ada yang mengatakan di luar aja, ada yang mengatakan, banyak pendapat. Maka pendapat yang dipakai adalah pendapatnya, kalau tidak khilaf, Abu Bakar Siddiq. Aku pernah mendengar Rasul mengatakan setiap para nabi itu dikuburkan di kamar tidurnya masing-masing. Maka keputusan akhirnya Nabi dikuburkan memang di kamar beliau. Maka yang ada di Masjid Madinah itu, maka di mana kubah Nabi, itulah kamarnya Nabi bersama Sayyidah Aisyah. Itu kamar beliau di situ. Dikuburkan pas di bawah ranjang sidin. Itu di Madinah. Berdebat. Nah, ini berdebat juga. Kita kan Quran satu memang yang menjadi induknya di Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi kan sahabat-sahabat yang lain juga ada yang mencatat. Ternyata dari perjalanan dari Mekah ke Madinah Nabi 23 tahun, sahabat-sahabat yang lain juga nulis. Ternyata ada mushaf yang di tangan Sayyidina Ali, namanya mushaf Sayyidina Ali. Ada lagi nanti mushafnya siapa lagi, sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Mas'ud punya mushaf sendiri karena beliau pintarnya nulis. Jadi oh, ternyata memang Zaid mengumpulkan jadi satu, tapi ternyata di rumah-rumah sahabat yang lain ada juga ternyata Quran memang tulisan tangan seorang yang tidak dikerjakan secara tim tapi secara individu. Maka ketika itu kalau kita mau menyalin Quran ini, Quran mana yang kita salin? Ternyata bacaannya sedikit banyaknya ada berbeda-beda. Mungkin di kitab yang sahabat ini ya'lamun, di sahabat yang ini ta'lamun. Karena Quran itu bahari tulisannya kada berbaris, kada bertitik. Kada berbaris, kada bertitik. Coba pian bayangkan, Quran kada berbaris, kada bertitik. Jadi kayak apa? Sahabat itu membaca.
Ya memang mereka bahasa mereka, kita pun bahasa WA, SMS bersingkat-singkat, oh lama baca. Karena bahasa kita. Jadi mereka bisa juga baca walaupun cuma tanpa titik dan tanpa baris. Nah kita kembali, akhirnya Quran itu di yang mana dipakai nih? Yang mushaf siapa? Karena ada juga yang bertambah. Bertambah itu bukan menambahi seorang, tapi mungkin ketika itu memang ada ayatnya, tapi ketika Nabi menyuruh nulis ini dihapus ya Nabi, Allah Ta'ala menyuruh. Maka ada nanti dalam ilmu tafsir ada ayat-ayat yang memang tidak ada lagi dalam Al-Quran. Kenapa? Memang Allah Ta'ala menyuruh. Cuma ternyata dalam mushaf sahabat ada, di sini kan ada, di situ ada, di sini kan ada. Berdebat lagi tuh sahabat. Halo, oh ini Bahari ujar Sayyidina Umar, ada nih kami baca di zaman Nabi, cuma sekarang udah dihapus oleh Nabi, Allah Ta'ala menyuruh. Tapi mungkin yang lain masih kadang menghapus. Nah itu pertentangan hebat-hebat. Kenapa? Soal Quran. Tapi pada akhirnya mereka bersepakat Quran yang dipakai adalah Quran yang ditulis oleh tim sahabat yang dikepalai oleh Zaid bin Sabit yang sekarang berada di tangan sahabat Utsman bin Affan. Quran-Quran yang lain dibakar ketika itu. Kenapa? Supaya tidak ada perbedaan lagi tulisan. Semua dibakar kecuali satu mushaf yang ada di tangan Utsman bin Affan. Nah, Quran itu kemudian disalin dengan 5 salinan, dikirim ke Irak, dikirim ke Basrah, Kufah Basrah, dikirim ke Mesir, dikirim ke Syam, dikirim kemana-mana, dikirim. Kemudian sampai ke kita hari ini salin menyalin. Ada kena mesin cetak masuk ke percetakan sampai kita hari ini. Itu namanya Mushaf Utsmani. Ya kalau mushaf kita ini disebut dengan Mushaf Kenapa? Maka Utsmani karena memang di tangan Sayyidina Utsman, itu induknya di situ. Lalu kenapa? Pak di Quran ini ada kena wadduha wadduhe walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'i. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang katakan kufwa, macam-macam kan. Itu memang perbedaan bahasa bukan tulisan, tapi makanya Qur'annya tulisannya sama tapi bahasanya wadduha wadduhe ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada maliki yaumiddin maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada. Itu memang perbedaan bahasa. Ketika Quran itu ternyata sampai di negeri ini bahasanya beda. Ketika Quran sampai negeri ini bahasanya beda. Cuma waktu itu memang Nabi masih hidup dan dibenarkan bacaan itu. Tapi setelah Nabi wafat tidak dibenarkan lagi. Dan Nabi bang bisa-bisakah? Bukan dari Allah Ta'ala. Makanya Nabi katakan Quran itu diturunkan oleh Allah dalam 7 bahasa. Makanya ada qiraatus sab'ah diturunkan atas 7 bahasa. Artinya kalau wadduhe berapa bahasa dah gayanya? 2. Pokoknya tidak sampai dari itu 7. Nah ada qiraat paling banyak tuh 7 cara bacanya. Cuma kalau imamnya banyak. Qiraat imam 7, qiraat imam 10, yang di MTQ banyak sampai imam 14. Cuma gaya bahasanya tidak lebih dari itu 7. Kenapa? Karena perbedaan gaya bahasa. Kok bisa begitu? Bisa. Orang Banjar aja beda dengan orang Samarinda. Menyambat Evan, Ipan jadi I, Edi, Idi. Kita bisa aja bilang ro, ar-rahmanir rahim orang Amuntai, ar-rahmanir rahim ro-nya cadel, padahal kalau dipaksa bisa aja gaya bahasa.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang apa? Orang Jawa. Bisa. Al-Fatihah, orang Al-Fatihahnya Al-Fatihah. Kenapa? Perbedaan gaya bahasa. Maka benarkah semuanya? Benar, tapi yang 7 itu aja, bukan yang di Indonesia. Nah, tapi kalau memang cadel, memang kada bisa dirubah, maka dimaafkan. Orang-orang Yaman juga dimaafkan, dan memang ada riwayatnya mereka membaca dengan bahasa mereka. Qaf jadi go, ihdinas siratal mustaqim. Orang Mesir tidak bisa bilang ko. Kalau orang Yaman jadi go, kalau orang Mesir jadi ain. Makanya ada lagu Albi, ada lagu-lagu apa lagunya yang Albi itu Albi itu kolbi. Karena perbedaan bahasa. Itu biar tahu kenapa gerang bacaan tuh kalau berqiraat macam-macam bacaannya. Nah kayak Guru Mahmud membaca ketika sholawat dengan habis wadduha wal laili idza saja, itu sejarahnya seperti itu. Nah, mengumpulkan Al-Qur'an itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik sehingga tidak disalahkan. Apalagi contohnya? Ini jam berapa sudah? Stumat lagi. Dan seperti menegakkan diwan peraturan-peraturan anggota dewan. Iya, di zaman Nabi gak ada. Di zaman Sayyidina Umar ada. Ini dewan pasar. Kepala apa kalau pasar tuh ini? Kepala di dinas pemasaran. Itu yang pertama kali dalam Islam mengolah itu Umar bin Khattab. Mbak, ini karena basnasnya ada Baitul Mal, Dinas Kementerian Keuangan. Itu Sayyidina Umar yang menentukan pertama kali. Di zaman Nabi mana ada. Nah, kenapa Nabi semua yang menghandle? Ketika Nabi wafat, orang kada ada yang sehebat Nabi. Maka perlu dengan bagi-bagi tugas. Jika mengurusi pasar lah, jangan sampai ini harga beda-beda. Udah ada zaman Umar bin Khattab. Jika mengurusi duit malah, duit zakat dikumpulkan jadi satu. Jika mengurusi jadi Menteri Keuangan. Di mana? Di waktu Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, dipilihlah ketua divisinya masing-masing. Itu bid'ah tapi dibenarkan. Apalagi contoh bid'ah hasanah, sholat tarawih. Dulu tarawih itu masing-masing. Mana ada di zaman Nabi tarawih berjamaah kayak kita? Masing-masing. Ada karena yang berdua di ujung sana, ada yang bertiga di ujung sini. Masjid itu rame orang tarawih, cuma kada berjamaah. Tahambur ada di belakang, tengah, di muka, masing-masing. Dan itu berlaku dari zaman Nabi. Nabi memang tidak ada riwayat yang sampai 30 hari. Nabi hanya beberapa hari saja tarawih itu. Sehari 2 hari Nabi lihat orang semakin banyak, kata Nabi. Ini kalau keteruskan sampai akhir Ramadan, aku takut, kata Nabi, ini tarawih diwajibkan oleh Allah, maka akan memberatkan umat. Nabi tinggalkan tarawih supaya tidak menjadi wajib. Tapi sahabat tetap, Nabi tetap di rumah mungkin. Akhirnya di zaman Abu Bakar Siddiq mana ada tarawih kayak kita tuh. Di zaman Umar bin Khattab, baru beliau punya pikiran, ini tahambur ini kayaknya kurang elok dilihat. Lebih baik dijadikan jadi satu aja, biar serempak, biar rame, biar tambah siarnya. Maka di zaman Sayyidina Umar dijadikanlah tarawih itu jadi satu masjid, satu mujamaah aja. Itu idenya Umar bin Khattab, bid'ah tapi dibenarkan. Apalagi contohnya menyusun mushaf, azan yang pertama di hari Jumat. Azan Jumat itu yang paling soheh dari Nabi sekali aja. Tapi kita diwahin di mana-mana pasti azan Jumat 2 kali. Itu tambahan Sayyidina Utsman. Di zaman Nabi sekali, di zaman Abu Bakar Siddiq sekali azan Jumatnya, di zaman Umar bin Khattab sekali. Ketika Sayyidina Utsman menjabat sebagai khalifah, umat Islam semakin banyak. Ini kalau sekali panggil aja orang ini bahasa terlambat, karena salon gak ada, mikrofon gak ada, mengandalkan suara aja. Maka perlu diingatkan yang pertama kali sebelum masuk azan yang sebenarnya.
maka azanlah yang pertama ditambahi, baru azan yang kedua. Nah, 2 azan Jumat itu yang kita lakukan, yang mana yang asli, yang mana yang tambahan? Yang mana asli, yang mana tambahan? Sebenarnya kalau azan Jumat 2 kali ini, yang asli sebenarnya yang kedua, karena Sayyidina Utsman bin Affan itu menambahnya yang pertama sebelum masuk waktu. Tapi kita sekarang justru terbalik, kita masuk waktu baru azan. Maka yang benar adalah yang pertama kalau kita, karena Sayyidina Utsman itu azan pertama itu di luar waktu. Oh, 5-10 menit lagi masuk waktu, berdahulu azannya. Jadi khusus hari Jumat tidak masalah azan setengah 12 pun sebenarnya kada masalah. Karena sejarahnya yang pertama kali justru di luar waktu, untuk peringatan. Ayo, ini bentar lagi azan nih, dipanggil, supaya ketika azan yang pertama yang betul-betul azan Jumatnya semua sudah ada di masjid. Tapi sekarang salahkah? Kada juga, karena sudah ada mic, sudah ada salon, sudah ada tip di setelah murattal. Salahkah? Kada juga, bid'ah hasanah. Jadi kalau memang ada orang azan Jumat terdahulu pada waktunya, biarkan aja, dasar bujurinya sejarah. Oh, belum lagi masuk waktu ya, 15 menit lagi, setengah jam lagi hanyar masuk waktu, kenapa azan terdahulu nih? Dasarnya orang berilmu berarti. Karena memang tambahan dari zaman awal memang yang pertama. Tapi sekarang digeser, ketika orang masuk waktu baru azan, maka itu azan yang original. Yang kedua itu tambahan. Ya, padahal tetap yang kedua itu yang asli padahal. Ya. Yang pertama yang cuma waktunya bermundur. Benar. Nah, itu perlu diingat baik-baik. Dan memerangi orang-orang yang pemberontak di zaman Sayyidina Ali dan pada khalifah yang 4. Nah, itu juga bid'ah hasanah. Ya. Yang kedua dan ketiga karena akan kita bahas bid'ah yang tercela, yang tercela dan yang sangat tercela secara mutlak. Akan kita bahas di minggu akan datang insya Allah, mudahan panjang umur berataan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nabi salafus salih, dan mati beriman. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ahlil ilmi wal 'amal waj'alna min ibadika salihin. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhi barakata ulumihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Ala nabi salatullah. La ilaha illallah. Ala nabi salamullah. La ilaha illallah. Ala nabi barakatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah 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 الذي سبحان الله بحمده سبحان الله الذي سبحان الله بحمده الذي. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Al-Fatihah. Karena kalau ila rohi sebut aja keluarga kita masing-masing. Amin amin ya Allah arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna kun qara'na al-Qur'ana min suratil Fatihah wa halalna min qawli la ilaha illallah wa sabbana min qawli subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa sallaina ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dhalika min a'malil khairat. Allahumma balligh wa awsa thawaba ila ruhi sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram aswajihi wa وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم روضة من حفار النيران. اللهم إن كانوا من المحسنين فزد في سلم وإن كانوا من المسيئين تجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمكر والشفاعة على أرواحهم بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم. Pengumuman kita insyaallah mengadakan Maulid Nabi Muhammad tanggal 14 insyaallah. Berarti minggu akan datang, minggunya lagi 2 minggu yang akan datang, tanggal 14. Tanggal 14 malam Ahad sama malam Ahad. Yang ceramah kalau kada ada halangan insyaallah Al Habib Ali bin Usman Assegaf dari Bali. Jadi mudah-mudahan kada ada halangan. Tanggal 14 kita mengadakan Maulid. Kalau sidin kada ada, kita carikan penceramah yang lain. Tapi mudah-mudahan sidin kada halangan.